Dekap nadi yang mengalir menjadi seru wani hati bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi ke gambir lagi Senin pagi dilanjutkan si tenangkanlah ini abadi. Ini abadi. 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 Perunggu. Yura Yunita. Halo, cek. Suaranya terdengar ya? Halo, dengaran ya? Oke. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar-kabarnya, update-update-nya untuk KKN-KKN-nya, per KKN-an udah selesai belum, teman-teman semua? Bisa diupdate dong. Tadi soalnya ada beberapa yang masih izin karena ada agenda KKN. Udah selesai belum KKN-nya? Oh, belum ya? Oh, sampai kapan terakhir habis? Berarti UM semuanya belum dong? Oh, 2 Agustus. Oke, karena di sini banyaknya UM sama UIN, kalau nggak salah ya. Dan ada beberapa univ lain, cuman almost dari situ. Kalau yang UIN, udah selesai belum KKN-nya? 2 Agustus, berarti bentar lagi ya. Ada perpisahannya nggak guys? KKN-KKN itu kalian. Ada acara perpisahan nggak? Ya, untuk Tipa belum. Kayaknya ada beberapa juga yang belum KKN. Ada perpisahannya nggak? Habis ada perpisahannya nggak KKN-nya? Ada kak, satu di balai desa sama satu di ini balai duku Acara, dusun. acaranya. Acara perpisahannya apa? Kayak wayangan gitu lah. Bantengan, bantengan. Enggak kak, cuman sederhana-sederhana aja. Oh, sederhana, sederhana. Kayak penampilan after movie dan makan-makan mungkin.
Oh, Tapi afternoon. masih sementara Oke. didiskusikan. Nah, itu biasanya mengandung bawang ya. Dari hari terakhir. Untuk yang lain, saya mau tahu kalau yang dari mungkin luar UM mungkin yang Madura itu ada Kanurul Mafiroh. Udah KKN belum? Yang dari IAIN Madura. Halo? Belum, Kak. Masih Belum? semester 2. Oh, masih Ya. semester awal. Ya, untuk yang lain, Asra kayaknya belum juga. Oh, iya, belum. Nah, Nabila Sari, udah KKN belum? Sudah, Kak. Udah, udah selesai. Udah. Sudah, Belum, penutupannya masih hari kecil, Rabu, tanggal suaranya 29. kecil. Gimana? Penutupannya masih hari Rabu, tanggal 29. Tanggal 29, 2 hari lagi ya berarti. Iya. Oke, Tapi belum KKN-nya bisa gimana? pulang, katanya harus sampai tanggal 31 gitu. Takutnya nanti ada monef dari dosen, kunjungan Oh, ke desa gitu loh, Kak. oh, dosennya ke desa gitu ya. Oke, Iya, jadi ya tetap stay di posko sampai tanggal 31. di posko. Posko tuh maksudnya rumah warga gitu kah? Iya, ya ditempati. Oke. Oke, Hafiz tadi udah, Nurul Mafira udah, Nabila udah, Asra belum, Iza belum, Oi juga belum, dan mungkin teman-teman yang lain juga beberapa masih pada KKN ya. Itu tuh ada Roma juga KKN tuh kayaknya. Ya, pokoknya beberapa eh, apa namanya awardee yang KKN dimaksimalkan waktunya, enjoy the moment. Ya semoga pengalamannya pengalaman-pengalaman yang baik ya. Terus kemudian teman-teman juga banyak dapat insight gara-gara apa namanya mungkin interaksi sama orang-orang sekitar sana, kemudian dapat budaya baru dan seterusnya. Tapi ya tentunya tetap aja ada beberapa hal yang unpredik atau mungkin hal-hal yang kurang masuk di kalian. Tapi harapan saya ya kalian selama KKN enjoy the moment dan jangan ikut arus. Mungkin di sana ketika agenda-agenda kakak sering kali dengar mungkin ada beberapa entah itu dari orang sananya atau mungkin dari uh, teman-teman yang lain dan seterusnya ya mungkin kurang apa namanya ya menjaga entah itu secara etika, moral atau mungkin prinsip-prinsip yang kalian pegang ya harapannya teman-teman tetap uh, mengacu ke sana karena memang di sana yaitu gambaran real di masyarakat pada umumnya itu kan masuk di Tridharma ya poin yang ketiga kalau nggak salah yang tentang abdi ke masyarakat. Oke, insya Allah malam ini kita akan bahas banyak dan banyak praktik juga tentang komunikasi atau public speaking ya. Ya nanti kita belajar bareng seperti biasa. Semoga nanti selama mentoring kali ini teman-teman bisa memperhatikan dengan optimal dan insight-insight ataupun materi ataupun nanti praktik atau pengalaman dari teman-teman yang lain itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung aja saya mulai karena udah 27, udah hampir 60% dari total awardee. Maka saya akan mulai sebentar. Oke, materi kali ini tentang etika komunikasi, seni berkata baik di kampus, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Ingat, di mentoring kali ini kita akan banyak praktik, jadi yang banyak ngomong bukan jadi kakak, mungkin nanti kakak akan menyampaikan beberapa insight aja, tapi nanti banyaknya itu dari teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman semua bisa on cam, bisa kooperatif selama agenda mentoring, karena ingat mentoring ini berlangsung 1 bulan 1 kali, dan 1 kali pembinaan ya. Jadi teman-teman saya harap semuanya tetap konsisten, kemudian semuanya tetap apa namanya semangatnya sama karena kakak juga semangatnya di tiap mentoring juga tetap sama dan di istiqomahkan untuk tetap bisa share ke teman-teman semua dan kakak harap juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua juga. Oke, lanjut. Ya, untuk opening ya seperti biasa nanti tentang komunikasi ini kemarin ya mungkin kita akan
banyak bahas. Jadi komunikasi di modul itu salah satu modul paling lengkap sejauh kakak lihat dari program PSI ini. Kalau teman-teman lupa-lupa materinya, sambil dibaca-baca kembali ya yang ada di modul, karena di modul itu sangat-sangat lengkap, baik itu komunikasi antar sesama maupun di dunia nyata ataupun di medsos dengan dosen, kemudian komunikasi secara verbal melalui presentasi dan lain sebagainya, semuanya dibahas detail banget di sana. Nah, mungkin nanti kita akan bahas beberapa, tapi nanti concernnya lebih ke arah uh, worksheet keempat dan kelima, dan juga tentunya nanti kita akan sedikit praktikal. Jadi nanti mungkin apa namanya games-games atau challenge-nya itu lebih challenge-challenge praktikal. Kakak pengen lihat selama kemarin pembinaan itu apakah teman-teman sudah bisa memahami konteks dan juga bisa menerapkan teori-teori yang kemarin dibicarakan di pembinaan dengan baik atau tidak. Nanti kita akan lihat bersama. Oke, next lagi. Ya, seperti tata tertib pada umumnya. Silakan untuk teman-teman semua bisa mengubah namanya, nama lengkap, asal kampus, kemudian gunakan virtual background ketika memang memungkinkan, ketika tidak tersamarkan wajahnya. Dan ingat, kakak juga selalu menyampaikan, entah itu ketika mentoring ataupun ketika kakak di pekerjaan, teman-teman selalu sediakan catatan, entah itu buku ataupun kertas ataupun di HP atau di Docs manapun itu yang penting catatan. Karena apa? Seperti yang dulu awal-awal kakak sampaikan, uh, 1 jam setelah adanya meeting atau kita mentoring atau apapun itu forum, itu biasanya 30% pembahasan itu kita lupa. 2 jam 60%, 3 jam udah 30, tambahan 30% ini 90%. Jadi 1 bulan kemudian biasanya lupa. Makanya biasanya kalau kakak di dunia profesional di pekerjaan kakak, biasanya ketika ketemu kakak wajib hukumnya bawa buku dan juga pulpen. Karena kalau nggak bawa buku sama pulpen, kakak nggak mau sharing. Kakak nggak mau menyampaikan materi-materinya. Kalau konteksnya di pekerjaan, entah itu training, upgrading, dan seterusnya, kakak nggak akan menyampaikan kalau teman-teman nggak bawa buku. Tapi itu konteksnya di pekerjaan. Tapi kalau di sini yang penting teman-teman bawa catatan. Karena apa? Biar nanti teman-teman ingat dan juga betul-betul memahami. Seingat kakak di sini yang sering catat salah satunya Kasra ya. Dan mungkin teman-teman yang lain uh, bisa ditiru atau mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih nyatet ketika kakak lihat entah itu tugas pengganti ataupun apapun itu, saya lihat rata-rata juga uh, betul-betul memperhatikan. Jadi kakak appreciate untuk teman-teman semua. Kemudian menyalakan kamera ya, temenin kakak, jangan cuma kakak yang open cam. Jadi teman-teman bisa open cam juga. Kemudian silahkan bisa raise hand ketika ada yang mau ditanyakan atau menyalakan mic ketika diskusi ataupun nanti kakak tanya-tanya ke teman-teman untuk menjaga kondusivitas agenda pada malam hari ini, mic juga diharapkan untuk off, terutama ketika ada acara atau apapun itu yang masih di luar. Kemudian bisa tulis pertanyaan ketika memang nanti ditanyakan atau ketika nanti kakak lempar isu atau pertanyaan dan lain sebagainya, itu bisa aktif juga di kolom chat biar kita diskusinya, ngobrolnya lebih intens lagi. Oke. Pertama, kita akan baca dulu berkaitan dengan, jadi ayat Quran berkaitan dengan tema kita, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 53. Wa qul ibadi yaqulul lati ya ahsan inna syaitana yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Katakan kepada hamba-Baku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, di Al-Quran udah jelas bahwasanya tentang, jadi Al-Quran mengatur segala halnya tentang komunikasi. Jadi kita diharapkan untuk bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan juga benar. Nah, karena komunikasi itu skopnya sangat luas. Nanti dengan skop yang luas itu kita akan melakukan pemetaan mana aja yang perlu kita jadi concern dan mana aja yang perlu kita dalami lebih detail. Seperti itu. Oke, ini overview. Ah, kita overview singkat. Kira-kira dari teman-teman apa yang teman-teman pelajari di pembinaan kemarin? Ini kakak kembali dulu yang sebelumnya dulu.
Ayo, silahkan ada yang mau menyampaikan. Mungkin buat mengingat untuk teman-teman yang lain yang mungkin agak lupa dan seterusnya. Ada yang mau menyampaikan, bisa raise hand. Rohma. Oke, silakan Rohma. Bisa disampaikan. Kemarin ketika pembinaan menyampaikan apa? Seingat kakak ada prakteknya. Ayo, silakan bisa disampaikan. Baik Kak izin ya, tapi seingatnya ya Kak Zizi. Nggak masalah. Ya, nanti kan ditambahin sama yang lain. Oke, Silakan, Roh. kalau yang saya ingat itu ketika kita dalam berbicara kepada seseorang, bagaimana kita memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, biar Hmm, orang tersebut tidak tersakiti apa yang kita katakan, seperti itu. Terus Oke, bagaimana kita menyampaikan sebuah argumen, tetapi argumen tersebut tidak menyentuh atau menyakiti hati orang lain. Begitu. oke. Bagus. Ada lagi, Rohma, selain itu? Selain menjaga kata-kata dan etika ketika berbicara? Ada lagi, Rohma, yang masih diingat? Mic-nya mic-nya masih belum diaktifkan, Rohma. Halo? Halo? Oke, mungkin Rohma lagi ada kegiatan lain. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan dari yang disampaikan Rohma? Wah, ramai nih. Siapa nih? Dewi dulu. Silakan Dewi. Habis itu Nurul nanti. Silakan Dewi Eh, disampaikan. baik, Kak. Eh, untuk beretika di komunikasi itu perlu memperhatikan beberapa hal seperti situasinya atau mungkin kondisinya, nada bicara. Kan kalau mungkin berkomunikasi di online bisa lebih memperhatikan kata yang dipilih dan juga penempatan tanda baca supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu, Kak. Oke, good. Ada lagi? Kak Dewi? Udah sih, Kak. Oke, berarti terkait ditambahin sama disempurnakan ya oleh Mbak Dewi tentang tata bicara, kemudian nada, kemudian beberapa tanda-tanda ketika percakapan di online itu perlu diperhatikan. Oke, good. Lanjut, Kak Nurul. Halo, Kak Nurul. Oke, Kak Zizi. Ya, Di yang saya catat itu kalau di komunikasi itu ada dua peran, yang mana ada komunikator sama komunikan. Oke, good. Jadi komunikasi itu efek komunikasi yang efektif yaitu adalah komunikasi yang menghasilkan respons atau perubahan yang sesuai dengan tujuan berkomunikator. Oke, good. Terus itu, komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi memastikan pesan dipahami dengan baik tanpa melukai, merendahkan, atau menimbulkan kesalahpahaman. Terlebih di grup chat, soalnya kalau di grup chat itu intonasi sama itu ekspresi wajah kan nggak terlihat Kak gitu. Iya. Mungkin Mm-mm. hanya itu. Oke, ya. Oke, thank you ya, Kak Nurul Mafiroh. Tadi Kak Rohma, Kak Dewi, Kak Nurul. Ini disempurnakan lagi oleh Kak Nurul. Ini lebih, apa namanya, lebih definitif ya. Komunikasi ada komunikator dan komunikan. Ya, intinya komunikator dan komunikan ini saling berinteraksi sehingga tadi ya sesuai dengan tujuan komunikasinya ke arah mana. Terus kemudian tadi disampaikan juga riskan juga ketika kita komunikasi di grup itu perlu diperhatikan juga karena tidak melihat mimik wajah dan lain sebagainya. Biasanya maksudnya itu tidak ke arah sana, tapi kalau kita jadi chat itu bernada ya kalau di TikTok itu katanya kayak gitu. Jadi kalau caps lock semua nadanya nada kayak tinggi atau ketika dia jawabnya singkat-singkat dikiranya cuek gak tertarik atau kayak gimana ya itu memang ada apa namanya ada multi tafsir lah ya kalau di chat ya jadi ya sebisa mungkin dioptimalkan biar tidak ada salah paham karena memang kalau di chat itu agak riskan untuk salah paham jadi kalau komunikasi itu kalau memang penting banget itu baiknya memang secara langsung, baik itu by call, by VN, atau mungkin bisa bertemu.
kayak gitu. Tapi ketika memang pembahasan di chat itu sudah bagus ya sudah bagus berarti. Tapi kalau ada cenderung multitafsir ya berarti nanti bisa diluruskan ketika di call ataupun di tapi dan itu sangat sering terjadi kok. Cuman ya kita berusaha minimalkan dan kemarin sudah mungkin dilatih sama pembinaan sebelumnya ya supaya nanti teman-teman lebih optimal. Oke, ini kakak review ulang. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua, baik itu Rohmat, Dewi ataupun Nurul, banyaknya direfleksi komunikasi sehari-hari, ya tentang caranya, gesturnya, chatnya dan lain sebagainya. Dan ada juga tadi komunikasi di medsos juga. Dan mungkin kalau yang sekarang lebih ke arah untuk posting, untuk masuk di kolom komen dan sebagainya itu akan lebih kompleks lagi di sana. Jadi makanya komunikasi ini banyak makna. Bahkan komunikasi itu kadangkala diam itu termasuk komunikasi. Itu nanti ketika komunikasi high level ya. Jadi high levelnya komunikasi itu kalau kakak pernah diceritakan komunikasinya para eh, direksi, manajer dan seterusnya kayak gitu-gitu. Itu udah bicara lagi tentang ya persona. Udah bicara persona, gestur sedikit, dan lain sebagainya itu sudah bermakna. Tapi kita sekarang kita batasi dulu komunikasinya. Yang dimaksud di sini banyaknya komunikasi sehari-hari, kemudian nanti mungkin tentang komunikasi di medsos, etis dan tidak etisnya, adabnya dalam Islam, tentang hibah, tabayun. Nah ini utama nih tabayun. Nah tabayun ini bare minimum ya teman-teman. Jadi tabayun, ada yang tahu maksud tabayun? Bisa raisen mungkin? Ada yang mau menyampaikan tabayun itu apa? Masih ingat? Asra, silakan Asra. Apa itu tabayun Asra? Halo? Halo Asra? Iya Kak, hadir. Ya. Ya. Apa itu tabayun Asra? Jadi tabayun itu mencari kejelasan informasi sebelum percaya. Oke, bagus. Itu sekali lagi bare minimum ya untuk semuanya. Bare minimum kita untuk bisa bertindak atau merespon itu adalah tabayun. Tadi kakak sebelum adanya meeting ini, kakak lihat salah satu kontennya Ferry Ruandi, pembahasannya tentang audisi dan juga apa namanya kasus yang ada di mana yang Bali ya, yang pembunuhan terhadap maling ayam. Oke, nah itu salah satu konteks di sini di mana tabayun itu sangat-sangat diperlukan. Jadi sebelum kita ya terlepas itu benar dia em, mencuri dan sebagainya. Tapi respon kita kemudian kita tahu trajektorinya. Kalau saya melakukan ini, apakah nantinya akan ada dampaknya atau enggak ya? Ya kita kiranya mukul sekali itu nggak ada efeknya buat dia. Tapi yang berpikiran itu 1.000 orang. Sedangkan korban itu menerima 1.000 pukulan ya pasti efeknya akan sangat-sangat terasa kayak gitu. Jadi kita juga bersikap kemudian tentang komunikasi dan sebagainya itu penting sekali untuk bisa tabayun. Jadi apapun itu, apalagi berita-berita di medsos, kita jangan gampang terprovokasi dan lain sebagainya. Kemudian tadi dijelaskan juga di audisi itu jadi banyak diskursus di medsos komen tentang apa namanya film audisi dan sebagainya ada menjelek-menjelekan Nolan itu kayak gini gagal ini itu tidak sesuai dengan histori ini itu padahal banyak dari mereka hanya mengambil satu informasi yang di copy paste sehingga yang kita rasa komennya banyak mereka semuanya bukan dari sumber yang berbeda satu sumber jadi ini hati-hati ya. Ah, bisa jadi ribuan komen itu bukan menandakan bahwanya semua orang itu berkata demikian dan sumbernya banyak. No, kita harus make sure dulu apakah sumbernya itu memang betul-betul apa namanya paten atau enggak. Atau itu hanya bersumber dari satu tempat dan bisa jadi juga itu hanya jadi apa namanya tadi disampaikan tuh kayak ya kebodohan tuh munculnya itu bukan dari fakta yang real, tapi sebagian dari kebenaran. Jadi bukan seutuhnya kebenaran. Jadi itu perlu teman-teman di apa namanya pilih-pilih lagi, ditabayunin betul-betul apakah itu betul atau enggak, dipastikan, make sure berkali-kali. Dan ketika itu salah pun atau apa,
Teman-teman cara penyampaiannya pun harus dengan baik. Kakak ingat, nah dulu pernah kakak sampaikan juga, segala sesuatu jika dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya akan baik. Sesuatu yang baik dilakukan dengan cara baik, maka hasilnya akan baik. Tapi ketika sesuatu baik tapi dilakukan dengan cara yang buruk, maka hasilnya akan buruk juga. Jadi pastikan seperti itu. Apa bedanya kita sama orang yang melakukan itu kalau penyampaiannya kurang baik? Sama aja. Yang terakhir tentang pesan konstruktif. Ya nanti cara menyampaikan dan sebagainya itu sangat-sangat penting. Nah nanti setelah ini kita akan ada praktek juga. Akan ada 3 challenge. Jadi gamesnya itu games praktek. Jadi nanti teman-teman silakan bisa rebutan gimana caranya untuk menyelesaikan challenge tersebut. Next. Fokus pembinaan adalah pengalaman role play dan pendampingan video presentasi. Nah, yang kakak ingat dan kakak baca dari guideline mentoring pembinaan dan juga modul, kemarin ketika pembinaan teman-teman ada praktek, betul atau enggak? Ada praktek komunikasi enggak? Kakak make sure dulu nih. Ada ya? Nah, nanti kita akan juga untuk apa namanya komunikasi ini akan ada praktek sedikit aja dan mungkin pendampingan ketika teman-teman ada yang belum buat video presentasi atau ketika yang sudah yaitu good nanti kita akan lihat dan review bersama. Yang terakhir komitmen menerapkan adab komunikasi Islami itu bare minimum. Jadi bukan berarti kita harus ketika komunikasi membawa ayat-ayat atau apa. No, kita tidak perlu seperti itu juga. Ya, akan tapi dengan kebijakan, kebijaksanaan, kemudian dengan cara penyampaian, dengan apa namanya gestur-gestur dan adab, etika dan sebagainya, itu yang malah justru bagus. Bukan berarti setiap apa yang kita sampaikan harus berdasarkan ayat ini itu dan seterusnya itu tidak. Tapi secara tidak secara letterlek, tapi seharusnya bisa merepresentasikan dari apa yang ada di Al-Quran, Islam dan lain sebagainya, sesuai dengan ajaran, lebih ke arah sana. Challenge pertama. Oke, ini ada case. Case-nya adalah ada suatu kelompok, kerja kelompok lah ya. Nah, terus teman-teman melihat bahwasanya ada teman-temannya satu kelompok itu yang belum nyelesain tugasnya bagiannya. Contoh harus membuat presentasi nih. Nah, itu ada 10 slide. Temanmu ini seharusnya membuat 2 slide pertama, tapi nggak selesai-selesai. Jadi konteksnya di situ seperti itu. Mana tugasmu? Lama banget nggak selesai-selesai. Nah, coba jelaskan, bahasakan narasi tersebut menjadi lebih baik dan profesional. Kira-kira kayak gimana cara penyampaiannya teman-teman? Ada yang mau by chat atau by penyampaian silahkan. Bisa raise hand. Ini langsung praktek ya. Kira-kira gimana cara penyampaiannya? Silakan. Ada yang mau nyoba? Ayo guys, nyoba aja. Ini kita coba-coba aja. Nanti kakak juga akan share juga beberapa hal. Silakan. Kalau ada yang mau nyoba silakan. Tadi Asra senyum-senyum tadi. Yang lain mungkin jangan Asra terus nih nanti. Nilainya yang bagus Asra doang. Soalnya kakak ketika ada yang aktif itu langsung kakak kasih nilai 5 loh. Mau dia ngomongnya bentar, mau dia ngomongnya cuma seuprit dan seterusnya langsung tak kasih nilai 5. 5 itu maksimal. Jadi FYI ya, teknis penilaian itu 0 sampai 5. 0 itu dianggap tidak hadir. Satu itu hadir tapi NPC itu. Hadir tapi nggak ngomong apa-apa, nggak cerita apa-apa. Itu satu tuh. 2 atau 3 itu biasanya chat. Ketika kakak bilang, misalkan eh, kakak tanya apa gitu. Kalau ada yang jawab chat dan seterusnya, kalau jawabnya sekedar apa namanya games atau tanya-tanya singkat itu 2. Tapi kalau dia eh, betul-betul menyampaikan pendapatnya itu 3 biasanya kakak kayak gitu. 4 itu eh, dia menyampaikan, cuman nggak yang optimal itu. Jadi dia aktif menyampaikan dan seterusnya tapi nggak seoptimal itu. 5 itu udah perfect kita tak kasih 5 biasanya. Kalau penyampaian sering 2 atau 3 kali terus bagus dan seterusnya itu tak kasih 5. Itu kayak gitu. Nah kalau apa ini kakak bocorin aja ya biar teman-teman ada semangat. Tugas pengganti itu 2 atau 3 nilainya, nggak bisa sampai 4 atau 5. Ini kalau teman-teman nggak ikut, itu nilainya antara 2 atau 3. 3 itu ketika kakak rasa ini betul-betul memperhatikan karena apa yang disampaikan, catatan-catatannya itu bukan hanya umum. Kalau umum itu 2 biasanya, kayak gitu. Ayo silakan disampaikan. Dan nilainya bagus nanti teman-teman rapotnya. Nah, nurun lagi. Ini 5 berarti ini. Udah 2 kali ini. 3 kali bahkan.
Nurul, silakan. Ini kalau menurut saya aja sih, Ya, Kak. silahkan, silahkan. Kalau menurut saya agak pas langsung, mana tugasmu lama banget gak selesai-selesai. Tapi ditanyakan dulu, contohnya kayak gini. Bagaimana perkembangan tugasmu gitu. Oke, Mungkin terus. kalau ada kendala, kalau mungkin kalau ada kendala gitu, di apa? Yang menyebabkan tugasnya gak selesai, Hmm? bisa dong kita cari solusi bersama agar cepat selesai gitu sih. Hmm, oke, siap Nurul. Abis ini aku kerjain, maaf ya, gitu misalkan. Terus sehari kemudian tetap nggak dikerjain. Kalau gak dikerjain, Hmm, gimana? gimana ya? Mungkin ngomong berdua gitu. Oke, Gimana maunya gitu. Gak gimana tahu. maunya? Terus lanjut, lanjut gak apa-apa. Ini simulasi aja. Saya jadi anak bandel yang banyak, biasanya tuh banyak organisasi sibuk banget ke sana kemari, tugas-tugasnya nggak dikerjain gitu, atau sibuk nongki. Nah, nah kakak jadi orang itu, impersonate-nya. Iya, ya, tenang, tenang, nanti aku kerjain, nanti gua kerjain. Tenang, tenang, Nurul. Siap. Makasih ya udah diingetin. Besoknya ngilang. Kapan gitu? Hmm. Kapan? Kalau kalau sekiranya besok ngilang, Hmm. sekarang aja deh. Gitu. Oke, oke. Ada lagi yang Mbak Nurul mau disampaikan? Udah, Mungkin sekarang ada aja cara-caranya. gitu. Aku Hmm. temenin sampai selesai gitu. Oke, 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 good. Thank you, Kak Nurul. Berarti pertama ditanyain dulu, kira-kira ada kendala nggak? Ketika ada kendala, siapa tahu bisa bantu. Kalau besok belum lagi, mau ditemenin saya selesai, kata Kak Nurul. Itu udah paling paling apa namanya, paling gong gitu ya. Ah, kalau mentok-mentok kayak gini aja dah, kayak gitu ya. Oke, good. Untuk yang lain tadi kayaknya ada yang raise hand deh, selain Kak Nurul. Asra, tadi ada selain Asra, tapi Asra dulu nggak apa deh. Silakan Asra. Gimana Asra kira-kira? Oke, kalau untuk saya mungkin kalifannya bakal gini, Kak. Bagian yang udah diberikan sama kamu kenapa belum selesai? Ini deadline-nya udah mepet, jadi usahakan amanah yang udah diberikan kepada kamu tolong diselesaikan. Kalau emang ada kendala, cerita sama kami, atau kalau kamu memang nggak cocok di bagian ini, boleh kita bicarakan untuk ditukar bagiannya. Hmm, oke. Siap Asra gitu. Besok ya aku kerjain hilang. Gimana Asra? Lanjut part 2-nya. Kalau kamu masih belum ngerasa belum mau menyelesaikan amanah kamu, berarti kita ya udah kamu nggak saya masukin nilai, nggak mau saya masukin ke kelompok karena saya sudah mengingatkan ini bagian kamu tolong dikerjakan. Saya sudah ngasih amanah dengan baik-baik. Jadi ya kalau begitu up to you. Oke. Oke, udah terserah kamu lah gitu lah. Yang penting kita udah ngingetin ini tanggung jawab kita selesai gitu ya. Oke, good. Ada lagi? Betul. Ada lagi nggak Asra mau disampaikan? Itu aja sih Kak. Oke. Ini kakak, nah ada tambahan ini. Ini ada yang menyampaikan Dewi itu dari chat. Assalamualaikum teman, apa kabar teman? Sebelumnya permisi mengingatkan terkait tugas kelompok kita. Dikarenakan minggu depan kita sudah harus presentasi, maka saya minta tolong sempatkan waktu kamu untuk mengerjakannya segera ya, karena juga untuk kebaikan bersama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, ya, good. Kakak coba elaborasi ya dari teman-teman semua. Sebetulnya teman-teman saya sudah berusaha dengan optimal untuk bisa pertama menyampaikan. Jadi dengan teman-teman itu sadar untuk bisa mengingatkan itu udah good. Itu dulu. Oke, kan teman-teman sadar. Jadi ada nggak semua orang loh punya kesadaran untuk bisa mengingatkan orang lain. Itu dulu. Dan itu udah bagus dari Kak Asra atau tadi Kak Dewi ataupun tadi yang disampaikan oleh Kak Nurul Mahfirah juga udah bagus. Terus yang kedua, teman-teman juga udah mention kalau ada kendala atau tadi Kak Asra kalau nggak cocok di bagian itu dan seterusnya bisa dikomunikasikan dan sebagainya. Terus tadi juga di-mention juga untuk waktunya ya. Ingat komunikasi di pertemuan sebelum-sebelumnya harus ada SMART juga. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Harus ada waktunya juga dan itu bagus, itu disampaikan dan disampaikan sejujur-jujurnya se ini juga apa namanya sejujurnya setulus-tulusnya dan itu bagus dan kalau bisa jangan sampai melukai orang tersebut ya
Jadi disampaikannya juga dengan cara yang baik. Nah, kakak juga coba, teman-teman juga nanti bisa praktekkan juga sebetulnya. Tapi ini kalau konteksnya untuk tugas agak sulit ya. Cuman kakak mau ngasih satu metode teman-teman ketika contoh misalkan ada orang yang kabur ninggalin tugasnya, konteksnya misalkan ngerjain apa ya, acara gitu, jadi prokeran atau apa, atau tugas kalau di kakak di kerjaan ya dia job desk-nya nggak selesai gitu. Yang kakak lakukan adalah misalkan sebagai kepala divisi ya, atau ininya lah, apa apa sih istilahnya ya? Ketua pelaksana atau apapun itu ya, berusaha tabayun dulu. Tadi proses tabayun sebetulnya dilakukan Kak Asra, Dewi ataupun Kak Nurul tuh proses-proses tabayun. Nah, langkah berikutnya teman-teman juga bisa detailing kalau ada waktu ya. Ini bicara tentang ketika ada waktu dan memang seurgent itu tugasnya. Caranya adalah teman-teman detailing. Setelah maksud detailing itu kayak gimana? Pertama, teman-teman sampaikan dulu why-nya. Oke, eh, menyampaikan dulu misalkan, eh, oke, si A misalkan, si A, eh, ya kita tahu tentang proker ini itu kan tugas bersama, tidak hanya tugas saya, tugas si A, si C, si D dan lain sebagainya. Ini satu kesatuan. Satu hal tidak dikerjakan maka akan ada pengaruhnya ke yang lain. Dan kita tahu di mana ketika kita meng-hire atau kita memberikan tugas ini ke kamu, bahwasanya berarti kita anggap kamu memang capable dan bisa untuk melakukan itu. Dan saya yakin kamu betul-betul bisa, terlepas itu kamu sibuk atau enggak dan sebagainya. Tapi yang jelas kamu betul-betul mampu untuk bisa menjalankan hal tersebut. Terus mau bagaimanapun perannya, itu sangat-sangat penting bagi kita semua. Contoh, misalkan dia bagian konsumsi untuk bisa listing vendor dan menghubungi vendor, dan dia menghilang, dan seterusnya. Si A, coba kamu bayangkan, sebetulnya fungsi untuk konsumsi itu untuk kemana sih? Jadi diarah ke why-nya dulu. Oh, arahnya tuh ke sini, sini, sini. Nah, ketika kamu nanti gak komunikasi dengan baik, ini dengan baik, itu nanti hasilnya akan seperti apa? Ya nanti pesertanya nggak bisa makan dan sebagainya, ini itu dan sebagainya. Jadi disampaikan dulu supaya dia betul-betul sadar why-nya. Kenapa dia harus mengerjakan itu, kemudian apa namanya, kenapa dia nggak melakukan itu dan seterusnya. Ini dulu pernah kakak lakukan ketika ini adegan yang cukup ini ya. Kakak pernah diminta untuk eh, memecat salah satu tim karena dia nggak bisa kerja. Ya, jadi cara kakak kayak gitu. Kakak detailing dulu. Kakak detailing dulu. Cara kakak dari awal detailingnya, eh, kamu bangun jam berapa sampai kayak gitu. Kamu bangun jam berapa di pagi? Oh, saya bangun jam 5. Habis bangun apalagi yang dilakukan? Mandi, bersih-bersih, makan, dan seterusnya. Oke, berangkat ke kantor jam berapa? Jam 7. Oke, sampai di kantor tuh jam berapa? 7.30. Harusnya sampai di kantor tuh jam berapa? Ya sekitar jam 8 nggak? Oke, itu pasti jam 7.30 atau enggak? Atau seperti apa? Ya kadangkala telat sih. Nah, telatnya kenapa? Dan seterusnya. Kakak detailing terus. Tapi sebelum detailing, kakak udah mengumpulkan bukti-buktinya. Contoh bukti dia nggak follow up. Tadi apa namanya? Contohnya kalau tadi konteksnya dia bagian komunikasi, dia nggak listing vendor, dia nggak mengerjakan ini, dia belum menyelesaikan ini. Itu dikumpulkan dulu semuanya. Habis itu ditanyakan kembali. Seharusnya yang kamu lakukan tuh kayak gimana? Kayak gini, gini, gini. Kenapa kamu nggak melakukan itu? Karena ini. Ah, karena ini tanggung jawabmu, peranmu besar, penting, dan seterusnya. Maka kamu harus melakukan ini ya, dan sebagainya. Jadi ke arah sana. Kalau tugas ya tadi, betul yang disampaikan ke Asra, ini itu berusaha untuk bisa provide, berusaha untuk bisa membantu, dan sebagainya. Terlepas nanti dia responnya seperti apa, kita udah berusaha untuk menyampaikan, time bound-nya jelas, dan kemudian disampaikan juga, apa namanya, dikomunikasikan juga ke apa namanya, yang entah itu yang ngasih tugas ke dosennya, atau mungkin ketua kelasnya, atau mungkin disampaikan juga ke yang bersangkutan, ini udah di iniin tapi dia belum ada ini, baiknya bagaimana. Jadi dielaborate ke semuanya. Jadi kita nggak egois, kita nggak ini, tapi berusaha untuk melihat skopnya yang lebih luas. Jadi ke arah sana.
Oke, udah bagus tapi tadi. Challenge kedua. Coba jelaskan gambar tersebut dengan bahasa bayi. Oke. Jadi eh, sampaikan dengan satu narasi, satu paragraf lah ya. Ini itu apa? Gambar ini itu apa? Ada yang mau menyampaikan mungkin? Silakan. Dengan bahasa bayi ya, yang semuanya bisa memahami. Terserah teman-teman mau menjelaskannya gimana. Ini up to teman-teman. Silakan. Ada yang tertantang mungkin? Ada, silakan. Kakak tunjuk kalau nggak ada kakak tunjuk ya. Oke, coba Hadiatul Kirona. Halo, halo Hadiatul Kirona. Halo, suaranya terdengar Kak Hadiatul Kirona. Siti. Oke, Siti Sartika, silakan. Wah, menarik ini. Halo? Kak, Wah, tapi maaf saya izin off cam ya, Kak. nggak apa-apa Karena ya. ya, Nah, jadi maksud dari foto itu adalah kita tuh melakukan komunikasi di mana ada satu yang menjadi menjadi apa namanya pembicara dan satunya mendengar. Jadi komunikasi itu dapat dilakukan ketika salah satunya itu ada yang berbicara dan salah satunya itu mendengarkan gitu. Jadi komunikasi yang baik itu memang seperti itu gitu. Jadi ada yang bicara, ada yang dengerin, nggak semuanya bicara, nggak semuanya dengerin gitu. oke, good. Coba sekali lagi Kak Siti Sartika diulang dengan bahasa yang lebih efektif, efisien, kemudian lebih bisa dicerna dalam satu kalimat yang lebih powerful. Silakan Kak Siti Sartika Sari. Tadi udah bagus, sekarang lebih optimalkan lagi narasinya. Dan jadi komunikasi itu dapat terjalin ketika ada dua orang yang satu berperan sebagai eh, pembicara dan satunya sebagai pendengar seperti itu. Oke, good. Oke, udah mulai paham ritmenya kan. Yang pertama berusaha mencerna, menyampaikan berdasarkan yang dicerna. Yang kedua akhirnya, oh tadi saya menyampaikan contohnya misalkan itu 4 kalimat. Tapi setelah saya lihat dari 4 kalimat itu ternyata yang efektif di kalimat kedua dan juga ketiga. Karena Mbak Siti Sartika berusaha untuk meredus lagi. Ah, berarti dari 4 ini intinya di bagian ini. Yang akhirnya Mbak Siti Sartika berusaha untuk memadatkan informasinya sehingga informasi tersebut lebih jelas, lebih bisa untuk diterima. Jadi ke arah sana ya. Nah, oke. Tadi yang pertama kita belajar case challenge tentang penyampaian, ya, narasi. Kemudian yang kedua, ini udah bicara tentang kita storytelling, gimana caranya kita menyampaikan apa yang ada di gambar dengan bahasa yang mudah untuk bisa difahami dan dimengerti. Tadi Mbak Siti Sartika di percobaan pertama sudah mencoba, yang kedua di lebih efektif efisienkan lagi. Ada yang mau nyoba yang lebih efektif efisien lagi? Silakan dari yang disampaikan Kak Siti Sartika. Ayo, silakan ada nggak? Saya adzan dulu ya. Bentar, jeda.
Oke, biar nggak lama kita lanjut ke challenge ketiga. Ini akan lebih apa namanya? Kalau ini kan hanya gambar ya. Ini sebenarnya kakak ambil dari materi trainingnya kakak tentang komunikasi. Kakak juga menyampaikan tentang komunikasi itu bagaimana. Azannya ini lebih deket ini. Bentar. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini challenge yang terakhir. Ini ada gambar. Gambarnya gambar buku. Coba teman-teman bisa jelaskan mengapa gambar tersebut bisa mengubah dunia. Kalau tadi kan kok pertama tentang kita membahas menarasikan suatu hal biar itu diterima baik, positif dan sebagainya, tidak menyakiti orang, kemudian penyampaian bagus dan orangnya pun mau untuk melakukan. Yang kedua, gimana caranya kita menyampaikan sesuatu efektif, efisien, tidak terlalu banyak narasi dan sebagainya, tapi dengan satu narasi itu langsung powerful dan langsung mengerti maksudnya. Yang ketiga, ini gimana caranya kita untuk membantu untuk membuat storytelling ya. Gimana caranya satu gambar ini bisa bercerita bahwasanya gambar ini bisa mengubah dunia. Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Silakan bisa raise hand teman-teman. Sambil dipikir dulu ya, gimana cara ngomongnya ya, ini itu, terus terusnya. Habis itu bisa langsung raise hand. Kak kasih waktu 1 menit buat nyusun kata-katanya. Ada yang mau menyampaikan? Silahkan bisa raise hand. Kak coba tunjuk deh. Tembak-tembak aja. Coba bisa menyampaikan Adipsyah Jamaluddin Ahmad. Silakan Adipsyah. Halo, halo Adipsyah. Halo, suaranya terdengar? Halo, Adipsyah. Masih belum bisa. Oke, lanjut. Anisatu Komaria. Halo Anisatu Komaria. Oi, oi, penyelamat bangsa. Silakan Oi. Oke, ingat konteksnya di sini adalah bisa menyampaikan storytelling tentang Oh, kok bisa storytelling kok panjang banget berarti? enggak sepanjang itu. Yang Oh, penting menarasikan tentang gambar ini atau buku bahwasanya gambar ini tuh bisa ngubah dunia. Silakan. Ini udah kayak storyteller hebat ini. Silakan Oi. jadi Waktu dan gambar, tempat dipersilakan. oh ya terima kasih untuk waktu dan tempatnya Kak. Di sini saya izin menjelaskan mengapa
gambar tersebut bisa mengubah dunia. Jadi di dalam gambar itu terdapat eh, beberapa buku, di mana buku sendiri itu jika kita lihat secara fisik hanyalah berupa tumpukan kertas. Namun dalam suatu tumpukan kertas itu juga berisi berbagai macam ilmu-ilmu dan bisa disebut sebagai track record apa yang telah ditulis oleh ilmuwan atau pengalaman orang-orang hebat pada waktu yang sudah berlalu. Dengan adanya ilmu-ilmu itu, mereka membagikan eh, pesan penting untuk kita yang dimana jika kita mewujudkannya dalam aksi atau tindakan nyata, walaupun itu berupa tindakan yang sederhana ataupun terlihat sepele bagi orang lain, tapi itu dapat menjadi awalan untuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bahkan bisa menjadi pupuk untuk kita yang kedepannya akan membawa kita ke apa ya Kak, udah kok ngeblank ini ya. Pokoknya kita akan menjadi orang hebat di kemudian hari dan dengan itu kita juga bisa mengubah dunia. Yay, the end. Makasih Oke. Kak. Thank you, Kak Ai. Oke. Ya, ya nggak masalah karena itu first try dan ini dicoba aja dalam artian ini challenge. Jadi persiapannya itu mungkin beberapa menit aja. Jadi sekalimat Mbak apa namanya dari Kak Oi berusaha untuk bisa menyusun ya. Di saya yakin itu di kepalanya, di otaknya tuh lagi menyusun narasinya dari awal. Oke, picture ini tentang apa nih? Oke, di sana ada buku. Oke, buku itu kertas. Habis itu kertas itu disusun ada ilmunya. Ilmu itu disusun oleh ya entah itu dari pengalaman ataupun dari teori-teori yang disampaikan oleh ilmuwan. Dengan kita bisa membaca apa yang ada di dalamnya sehingga kita bisa mengubah diri sendiri. Ketika kita bisa mengubah diri sendiri, mengubah jadi tadi apa namanya? Orang yang lebih baik. Orang lebih baik, pribadi yang lebih baik bahkan bisa nantinya untuk bisa mengubah dunia. Jadi ke arah sana. Nah, itu udah mulai menyusun. Jadi kalau kita runtut ya dari awal ya. Jadi challenge ini sebetulnya tadi ini beriringan dan juga ya dari awal bahwasanya konteksnya komunikasi itu kita bisa menyampaikan dengan cara yang sebaik mungkin, setulus mungkin, kemudian tidak menyakiti satu dua hal, kemudian ya entah itu orang yang diajak kita komunikasi, entah itu karena kesalahan dia dan sebagainya, tapi kita bisa menyampaikannya. Yang kedua, kita bisa menyampaikannya secara efektif, efisien. Ketika kita udah tahu cara penyampaian efektif, efisien, yang terakhir kita bisa menyusun bahkan sampai di level storytelling. Kita bisa menyusun berupa narasi yang betul-betul powerful. Sehingga dari satu gambar aja kita bisa membuat semua orang tergugah. Oh, ternyata buku ini bisa mengubah dunia. Mengapa apa namanya skill komunikasi, public speaking atau storytelling itu pasti dimiliki orang-orang hebat karena ini. Dari awalnya dia paham konteks komunikasi itu seperti itu, dia bisa menggunakan efek efisien, akhirnya dia bisa menyusun dari berbagai macam eh, apa namanya beberapa part-part yang dia miliki, informasi dia miliki untuk jadi satu narasi yang powerful. Jadi ke arah sana. Dapat gambaran ya. Jadi komunikasi seperti itu berjenjang. Oke, berikutnya kakak mau tanya sama teman-teman. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala terkait skill di komunikasi ini dari teman-teman semua? Kakak mau tahu dan mau uh, just sharing aja. Kira-kira apa yang jadi kendala ketika komunikasi dari teman-teman? Komunikasi konteks apapun, ini masih konteksnya masih luas ya. Entah itu teman-teman kadang kala emosional, kadang kala ada kejadian unpredik, atau teman-teman masih ragu, teman-teman nggak pede, atau apa? Kendala di komunikasi yang bisa teman-teman share. Pemilihan katanya. Oke, terus selain itu, ada lagi yang lain? Kalau dari Asra pemilihan kata. Dari yang lain apa kendalanya? Wah, nggak ada kendala kan? Udah jago-jago semua. Belibet. Nah, ya, oke. Pemilihan kata belibet. Terkadang kalau disuruh ngomong di depan belibet, Kak. Ya, oke. Terus lanjut. Grogi. Oke. Selain itu ada lagi takut salah. Oke.
Betul. Mas betul tuh ini dicerna dulu. Oke. Lanjut. Yang lain. Ada belibet, ada grogi, ada takut salah, pemilihan kata. Ayo, yang banyak, yang lain. Apalagi kira-kira kendalanya? Oke, kakak coba elaborate ya dari semua yang disampaikan teman-teman. Sebetulnya terkait komunikasi, kalau ini bicaranya rata-rata ketika menyampaikan suatu hal ya. Dan kayaknya ini yang dimaksud ketika menyampaikan di depan umum ya rata-rata. Yang pertama, kunci komunikasi mau dimanapun itu, kalau terkait penyampaian di depan umum adalah tentang kesiapan atau persiapan. Itu jadi yang utama. Oke, jadi kalau teman-teman coba cari deh dimanapun itu tentang komunikasi, itu yang paling utama adalah persiapan. Nah, pemilihan kata, belibet, kemudian eh, takut salah, dan grogi termasuk, itu pertamanya akan mulai diredus ketika teman-teman persiapannya udah optimal. Jadi ke arah dulu. Habis persiapan, kunci kedua adalah latihan rehearsal. Jadi teman-teman harus latihan terus. Karena dengan latihan, make practice, maka teman-teman akan makin optimal. Jadi pertama persiapan, dua latihan. Sebenarnya kuncinya di situ tentang grogi ketika di depan. Itu tentang pembiasaan dan gimana caranya teman-teman mengatur mengatur kondisi tubuh ya. Contoh misalkan kalau teman-teman grogi biasanya teman-teman bisa melakukan apa? Banyak sekali yang dilakukan. Contoh misalkan teman-teman bisa bernafas kayak nafas yang betul-betul yang optimal ya. Nafas yang 3 kali keluarkan, membuat ketenangan. Terus ada juga yang caranya adalah makan permen. Yang ketiga ada juga caranya adalah untuk kan itu kan bicara tentang detak jantung ya. Grogi itu kalau detak jantung kita makin kencang dan sebagainya, akhirnya tadi terjadi seperti yang OI di tengah-tengah ngeblank kak dan seterusnya. Itu awalnya dari grogi dulu, detak jantungnya itu kencang, akhirnya supply apa namanya oksigen ke otak itu terganggu sehingga tadinya kita mau ngomong apa akhirnya ngeblank. Itu seperti itu. Jadi runtutannya kayak gitu. Nah, maka sebelum itu terjadi, pertama tadi persiapan, latihan. Yang ketiga tadi, ketika mau melakukan sesuatu dan teman-teman itu masih grogi dan sebagainya, coba lakukan aktivitasnya bisa reduce itu semua. Entah itu memikirkan hal yang baik, atau teman-teman anggap semuanya jadi batu, atau kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, ketika di persiapan, tahap yang paling penting adalah teman-teman tahu apa yang mau teman-teman omongin. Itu penting. Jangan sampai teman-teman nggak tahu apa yang mau diomongin, teman-teman ngomong. Itu akan sangat-sangat sulit. Jadi kuasai materinya dan sebagainya. Ya. Jadi terus kedua tadi latihan yang ketiga itu. Jadi paling utama memang di situ sih. Jadi kalau untuk tambahan-tambahan yang lain itu bicara nanti ya teman-teman sudah pembiasaan aja. Jadi bicara jam terbang dan sebagainya. Ya, mungkin di beberapa orang agak kesulitan di awal dan sebagainya. Cuma nanti ketika udah terbiasa dan sebagainya, itu makin redus. Contoh, akan semakin sedikit kata-kata kemudian anu apa ya dan seterusnya. Kata-kata imbuhan yang seharusnya tidak perlu disampaikan ketika ngomong. Jadi diredus. Itu akan secara naluriah nanti akan terbentuk. Jadi teman-teman nggak perlu dipaksakan, nggak usah ada kata e-nya, nggak anu ini itu apa atau grogi-grogi yang dan seterusnya. Itu nanti akan lebih redus ketika teman-teman tadi persiapan, dalami materinya, pastikan teman-teman tahu apa yang kalian omongin, latihan, dan yang terakhir itu gimana cara teman-teman redus tentang grogi ini itu dan sebagainya. Lanjut. Apakah sejauh ini cara komunikasi kita sudah efektif, efisien, dan beretika? Kira-kira gimana? Teman-teman kerasanya sudah efektif, efisien, dan beretika atau belum? Atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Jadi sampaikan setelah teman-teman coba melihat dirinya teman-teman sendiri ya. Dan ketika melihat materi kemarin pembinaan, kayaknya saya ketika menyampaikan ini ke dosen masih banyak yang kurang deh. Ketika saya menyampaikan ini ke teman, kayaknya nyakitin hati temen deh. Atau ketika saya komunikasi di umum masih sulit bisa dimengerti deh, dan lain sebagainya.
Masih ada yang perlu diperbaiki sih Kak. Oke. Untuk yang lain, apakah teman-teman sudah ngerasa cara komunikasi teman-teman itu efektif, efisien, dan berarti kah? Masih dalam progres Kak. Oke. Oke, udah good. Yang penting adalah teman-teman tahu komunikasi efektif itu kayak gimana, efisien itu kayak gimana, beretika itu kayak gimana. Itu maksudnya itu nggak bisa kalau misalkan teman-teman langsung tiba-tiba langsung komunikasi efektif, efisien, dan beretika. Itu tentunya disesuaikan ya dengan siapa dan apa yang mau disampaikan kayak gitu. Kadangkala itu ada kaitannya dengan baca karakter orang. Jadi kalau teman-teman kepentingannya untuk apa, siapa yang dihadapin, cara komunikasinya bagaimana itu akan berbeda. Teman-teman akan berbeda ketika menyampaikan suatu materi ke anak SD, SMP, SMA, kemudian orang yang udah kuliah ataupun masyarakat biasa awam. Itu akan berbeda. Makanya teman-teman harus tahu tahu dulu efektif kayak gimana, efisien kayak gimana, beretika kayak gimana, kemudian disesuaikan dengan audiensnya. Itu paling utama. Lanjut, apa yang kalian pelajari dari pembinaan kemarin? Tadi udah ya disampaikan beberapa, jadi kita langsung bisa skip. Oke, sebetulnya berikutnya itu, ini video tentang praktek Hello komunikasi. everyone. Cuma ini Welcome pakai to Inggris, public maka speaking. kita pindah Today's dulu first ya. presenter. Nah, ini tentang presentasi sih. Contoh presentasi yang komunikasinya tuh baik, bagus, dan juga yang biasa aja. Kakak lupa ini udah pernah atau belum. Cuma nanti nanti kita lihat dulu ya. Kalau teman-teman kerasanya udah pernah, ya udah kita skip aja. Seharusnya sih belum ya. Di YouTube-nya apa tadi namanya? White. Jangan-jangan udah kakak skip nih. Hello everyone. Welcome to public speaking. Today's first presenter is Ranjit, and I would ask everyone to give him their full attention. Chantal, could you dim the lights, please? The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Thank you, Ranjit. I know it's very hard to give a presentation in front of the entire class. Now, would anyone like to offer Ranjit constructive feedback about his presentation? Any tips for what he might do differently next time? For example, were you all able to hear what Ranjit was saying? Not really. He needs to speak louder and face the audience. Yes. Great suggestion. Anyone else? He was reading from his paper, so it didn't feel like he was really talking to us, you know? Exactly. It's important when you're speaking to look up every sentence or two and make eye contact with someone in the audience. Anything else that Ranjit could do to appear more relaxed and feel more confident? He could smile more. Yes, smiling makes us feel relaxed. Oh, and make sure your phone is off before you speak next time. I do have one more suggestion.
To connect with listeners, it's a great idea to use a personal story or experience as an example. Can you try that next time? I think so, yes. Next week, my presentation will be about the causes and effects of stress. We look forward to hearing it. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Great work, Ranjit. I want you all to reflect on how much stronger today's presentation was. Ranjit looked us in the eyes, he spoke clearly, he smiled at us, and he used a personal anecdote to help us feel more connected to him. Well done. Thank you, sir. Oke, kita kembali ke slide. Apa yang teman-teman pelajari dari video tadi? Ada suaranya nggak, teman-teman? Apa yang teman-teman pelajari dari video tadi? Ada dua contoh presentasi. Presentasi pertama oleh Ranjit, di mana dia baca apa yang ada di kertas, banyak yang gambar, kemudian banyak yang gambar hatiin, kemudian tiba-tiba ada telepon, kemudian tadi diminta oleh salah satu dosennya ya, dosennya minta untuk silakan kalau ada masukan yang konstruktif, feedback yang bagus disampaikan apa aja tadi disampaikan dan sebagainya. Kira-kira apa yang dipelajari teman-teman? Bisa disampaikan? Latifa, oke, silakan Latifa. Kak, jadi di sini aku izin menyampaikan dari video yang kita lihat bersama tadi. Jadi pertama tadi kan kita lihat sebelumnya Ranjit itu presentasi dengan membaca buku gitu. Jadi kurang interaksi dengan audiensnya. Nah, sedangkan di presentasi selanjutnya Ranjit itu lebih fokus untuk komunikasi kepada audiens tentang apa yang ia pahami. Dengan dia juga mengambil contoh-contoh dari pengalaman yang dia dapat. Jadi yang dapat saya tangkap dari video tersebut itu presentasi yang baik itu yang pertama tentunya melakukan kontak mata dan juga tersenyum kepada audiens karena itu membuat audiens itu bakal lebih tertarik untuk melihat apa yang kita sampaikan. Kemudian diusahakan untuk sebelumnya itu mempersiapkan dan memahami apa yang kita akan sampaikan kepada audiens karena kalau dalam presentasi kita membaca tentunya audiens juga bisa dong membaca dari bukunya sendiri gitu. Jadi gak ada hal baru yang bisa audiens dapat selain dari buku tersebut. Kemudian selain itu juga mengeraskan suara atau menantangkan suara karena yang mendengarkan orang kita kan berbicara kepada banyak orang, gak hanya
berbicara kepada satu orang saja. Jadi, alangkah baiknya ketika kita presentasi itu eh, berbicara dengan lantang dan juga jelas itu agar audiens itu mengerti apa yang kita sampaikan. Cukup itu sih Kak tadi yang saya Oke, dapat. thank you buat Latifa. Udah menyampaikan beberapa poin ya. Mungkin bisa disempurnakan oleh Asra. Ini juga Resen. Baik, izin menjawab, Kak. Jadi yang saya tangkap dari video tersebut itu pentingnya kita untuk melakukan persiapan sebelum presentasi. Bisa dilihat di yang sebelumnya, yang cowok ini dia tuh kelihatan tidak confident atau tidak percaya diri. Terus dia juga ngeliat sambil baca kertas. Jadi orang-orang males lah ngeliat dia pas presentasi. Terus kan dikasih masukan buat tersenyum, lebih percaya diri gitu. Barulah minggu depannya dia nerapin dengan dia tersenyum, dia percaya diri, terus dengan suaranya yang lantang dan artikulasinya juga jelas. Jadi orang-orang memperhatikan nih ke dia secara full gitu sampai presentasinya selesai. Jadi ya penting untuk menyiapkan apapun sebelum presentasi dimulai agar ketika melakukan presentasi bisa lancar dan poin yang mau disampaikan tuh sampai kepada audiens. Itu sih, Kak. Oke, good. Ya, ada mau disampaikan lagi tadi dari Hafiz terakhir ditambahkan silakan Hafiz. Sedikit menambahkan aja Kak, sebelumnya sudah disampaikan oleh dua teman sebelumnya, yaitu harus eye contact pas presentasi, terus bicara yang lebih keras dan lain-lainnya. Tapi aku sedikit mengubah sudut pandang pada saat dosennya menanyakan pendapat terkait evaluasi dari Ranjit. Itu komunikasi yang disampaikan oleh teman-temannya itu sangat efisien dan beretika. Buktinya tidak ada yang ngejudge dia presentasi, dia cuma memberikan evaluasi dengan komunikasi yang baik seperti itu. Terus si Ranjit sendiri itu memberikan perubahan dengan komunikasi yang disampaikan atau Ranjit sebagai pendengar itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi aku melihat dari sudut pandang lain karena teman-teman sudah menyampaikan apa presentasi yang baik dan presentasi yang buruk seperti itu. Itu aja sih Oke, Kak. ya, thank you. Itu sudut pandang yang bagus ya. Sudut pandangnya diubah jadi ke teman-teman yang menyampaikan pendapat atau feedback. Itu efektif, efisien, tapi betul-betul kena dan langsung bisa diterapkan maksudnya. Oke, kakak mau nambahin satu hal. Jadi tadi Ranjit itu di pertama dan kedua salah satu perbedaannya selain tadi yang disampaikan oleh teman-teman adalah dia lebih personal di yang kedua. Jadi dia melibatkan contoh misalkan eh, saya dulu pernah ada di kondisi yang seperti ini juga, saya pusing, ini itu stres, akhirnya saya juga makan junk food dan sebagainya. Nah, jadi ketika teman-teman juga komunikasi, baiknya teman-teman juga betul-betul mendalami perannya dan juga menyesuaikan komunikasi di teman itu betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi ada pengalaman pribadinya. Itu akan lebih masuk karena teman-teman betul-betul. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kakak juga sering menceritakan tentang diri kakak, tentang kejadian-kejadian diri kakak dan sebagainya. Karena dengan kayak gitu, maka apa yang disampaikan tuh lebih powerful. Karena kakak nggak lagi tekstual apa yang ada di PPT, tapi kakak menyampaikan dari pengalaman kakak, kakak pernah seperti ini dan sebagainya, itu akan lebih powerful dan akan lebih genuine. Dan itu nggak bisa ditiru oleh siapapun. Cara penyampaian Hafiz, cara penyampaian Latifah dan sebagainya itu akan berbeda karena tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Itu akan jadi ciri khas teman-teman dan itu akan jadi keunikan dari diri teman-teman ketika melakukan public speaking. Jadi seperti itu. Itu mungkin tambahannya. Yang mungkin tadi nilainya yang belum ditambahkan oleh teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ke worksheet. Ya, biasanya di 15 sampai 30 menit terakhir kita fokus ke worksheet ya. Siapa yang sudah menyelesaikan worksheet bagian 4 dan 5? Disampaikan. Udah pada ngerjain belum? Coba disampaikan di kolom chat. Kita cek nih di sini. Udah belum? Nah, cek ya. Alhamdulillah sudah ya. Kemarin yang tanya ya. Kalau TV ya, sorry ya. Kemarin lagi di luar kota. Itu lagi interview orang gitu. Lagi interview orang di cafe di Tomorrow. Terus kakak lihat chat itu. Kakak sambil baru selesai nyetir kan itu. Sambil lihat itu. Terus seingat kakak tuh udah di chat. Ternyata belum disubmit jawaban kakak. Jadi masih belum ini. Bentar. Ke I43. Yang lain, yang lain.
Udah pada ngerjain belum? Yang belum silahkan dikerjakan ya, karena itu dinilai juga guys, ternyata guys. Oh, shit. Latifa udah buat videonya. Aman aja, oke. Udah, oke. Ini ya, oke. Pembinaan Culi. Lu nggak kayak gini nih, laptopnya kakak. Oke, oke, oke. Kita mau lihat punyanya siapa nih? Ada yang mau share kah? Belum kakak tunjuk. Siapa? Raisen, Raisen. Yang mau share. Ayo, ayo. Ada nggak yang mau share? Latifa. Oke. Yang ininya dulu ya. Ya, eh, langsung di sini ya, Latifa. Ya. Kita bahas ininya dulu, habis itu kita nonton ya. Tuh, meleknya astaga. Banyak banget ya isi worksheetnya. Oke, kita fokus ke bagian 4 dan 5. Oke, bisa dijelaskan dulu, mungkin Latifa silakan tentang perencanaan presentasinya. Habis itu kita lihat hasil presentasinya. Baik, di sini aku izin menyampaikan perencanaan presentasi saya sendiri. Jadi dari beberapa topik yang disediakan sebelumnya dari worksheet itu kan kurang lebih tentang etika komunikasi. Nah, saya sendiri kan juga tadi di worksheet itu diperbolehkan untuk mengambil tema selain itu. Nah, saya di sini itu ingin mengangkat topik tentang kekerasan seksual verbal berkedok candaan di grup chat. Nah, kemarin itu sempat beberapa waktu yang lalu itu viral terkait bercandaan mengenai fisik seseorang itu, yang waktu itu pernah ramai di Universitas Indonesia. Nah, itu saya ingin mengangkat itu. Karena apa? Karena masih banyak orang itu yang menormalisasikan bercandaan seperti itu. Padahal kalau kita lihat sesuai dengan etika itu tuh tidak sesuai gitu loh, tidak menerapkan etika berkomunikasi yang baik. Jadi target audiens dari video presentasi saya itu tentunya seluruh kalangan masyarakat. Nah, terutama yang saya sendiri sorot itu adalah kepada pelajar Gen Z, baik mahasiswa maupun pelajar SMA maupun SMP. Jadi tujuan dari presentasi saya itu memberikan informasi terkait eh, tentunya etika komunikasi, bahwa kekerasan seksual verbal itu tidak dapat dibenarkan meskipun itu di ruang privat gitu, di ruang chat gitu ya. Dan juga mengajak audiens itu tidak menormalisasi kekerasan seksual tersebut. Nah, untuk susunan presentasi saya sendiri, yang pertama pada awalnya saya ingin menyampaikan latar belakang dan juga isu yang saya angkat, itu kekerasan seksual verbal melalui media digital ini. Banyak yang kita lihat akhir-akhir itu tuh, akhir-akhir ini yang saya temui, tidak hanya yang kemarin di Universitas Indonesia, sebenarnya masih banyak eh, di tempat-tempat lain yang mungkin masih belum terekspos gitu tentang kekerasan seksual berbasis media digital ini. Nah, karena banyak orang-orang yang masih menganggap hal itu normal-normal aja, wajar-wajar aja, apalagi di dalam grup chat yang mana privat dan tidak banyak orang yang mengetahui. Nah, banyak orang juga menganggap itu
ketika seseorang itu coba speak up tentang hal ini, orang-orang itu banyak yang menganggap bahwa hal ini itu adalah hal yang udah wajar dalam suatu pertemanan. Dan dianggap orang yang berani speak up itu orang yang baperan gitu. Padahal sebenarnya emang itu hal yang tidak dapat dibenarkan seperti itu. Kemudian lanjut ke isi. Jadi poin utama yang ingin saya sampaikan adalah yaitu tadi masih banyak orang yang menganggap bahwa bercandaan dan menggunakan fisik itu hal yang wajar. Nah, ini juga itu ternyata selama kita menggunakan media digital ataupun media komunikasi secara digital itu, kita tuh sering terdampak dengan efek yang namanya toxic disinhibition, yaitu kondisi ketika orang-orang itu merasa bebas mau mengatakan apa saja karena mereka itu tidak bertatapan langsung dengan orang yang dibicarakan. Dalam konteksnya itu ya di ruang chat itu tadi. Nah, padahal sebenarnya itu nggak lucu sama sekali gitu loh candaannya. Dan juga saya mengangkat dari ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11 yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh mengolok-olok orang lain gitu loh. Karena bisa jadi orang lain yang kita olok itu jauh lebih baik dari kita sendiri gitu. Terus untuk sebagai penutup, saya tidak hanya menyampaikan pendapat atau insight saya terkait isu ini, tapi juga saya ingin mengajak teman-teman semua itu untuk stop menormalisasikan hal seperti ini karena itu sangat tidak beradab ya teman-teman. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan gimana sih ketika kita itu menerima gitu ya ataupun melihat hal seperti itu gitu. Kita juga mulai dari diri sendiri untuk tidak merespon hal tersebut itu dengan tertawaan. Kita juga harus berani speak up dan bilang ke teman yang misalnya teman yang menyampaikan hal tersebut ya yang tidak pantas itu bahwa pertanyaannya itu sudah tidak lucu dan sudah menyalahi etika komunikasi seperti itu. Mungkin itu cukup sih dari saya, Kak. Oke, thank you Latifah. Tadi udah bagus dari awal pembukaannya, dari latar belakang, kemudian tujuannya ke arah mana, kemudian menyampaikan isinya, ya apa aja yang jadi poin-poin pentingnya, mention beberapa naskah juga di sana, kemudian dan contoh real dan juga ininya juga, terus yang terakhir juga pesan yang ingin disampaikan dan juga solusi dan sebagainya itu juga disampaikan di akhir. Kita coba lihat videonya ya, karena kebetulan udah dibuat videonya sama Kak Latifah ya. Boleh ya Kak Latifah ya? Kita lihat bareng. Boleh, Kak. Oke. Bukan nge-like. Pernah nggak sih kamu nemu chat di WhatsApp yang membahas tentang fisik seseorang? Masih tidur, jangan cuma bercanda, beramat. Hati-hati loh. Sebenarnya apa yang dia ketik di HP kita itu bisa jadi adalah kekerasan seksual kita. Di ruang digital, kita sering kena efek toxic disinhibition. Terasa bebas ngetik apa aja karena kita nggak tatap muka. Namun sebenarnya bagi korban, candaan ini nggak ada lucunya sama sekali. Dampak psikologisnya sangat nyata, mulai dari kecemasan sosial, self-esteem yang rendah, dan juga bisa memicu rasa terisolasi karena merasa dihianati oleh teman-teman. Padahal menjaga lisan dan ketikan merupakan kewajiban bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berarti, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik. Islam menegaskan bahwa merendahkan martabat seseorang itu tidak benar, apalagi dijadikan bahan bercandaan. Terus gimana solusinya? Simple, mulai dari diri kamu sendiri. Stop normalisasi bercandaan yang berbau vulgar. Kalau kamu lihat teman kamu dan memulai candaan seperti itu,
kamu harus berani tegas dan bilang, stop ya, bercandanya udah kelewatan. Ingat, ruang privat seperti grup chat bukan berarti zona bebas kita. Kita bisa jadi gengsi yang keren, bukan karena jadi nge-troll, namun memiliki empati jika lebih baik. Stay safe and be kind. Oke, keren. Kita kasih apresiasi dulu tepuk tangannya untuk yang lain. Tepuk tangan online dong. Bisa tepuk tangan online. Mana sih? Caranya gimana? Kok nggak ada? Oh ya itu udah tuh. Latifah. Oke, itu buatnya di ini ya, alun-alun Malang ya? Bener nggak? Iya, Kak. Iya. Oke, udah bagus nanti sama Kak Latifah. Ini bisa jadi tonton juga. Ya, dari segi pertama runtutannya, kemudian tadi ya storytellingnya mulai dari awal, latar belakang, terus inti, kemudian pesan itu udah disampaikan dengan baik. Jadi udah bagus dari Kak Latifah, thank you udah dibuat dan juga udah effort ya. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan lagi nih? Satu lagi, kira-kira punya siapa? Ini it's time yours guys. Untuk kalian ini panggungnya. Ada lagi? Yang lain? Ini kakak cuma pilih nih nanti kalau nggak ada yang mau nyampain. Coba kita lihat siapa ya. Wardah ya. Halo Wardah. Belum ada videonya. Kakak mau yang ada videonya. Belum ada. Nah, udah ada. Asra lagi. Silakan Asra. Ya Asra. Terakhir ini ya. Halo Asra. Halo Kak. Bentar ya, ini agak ngelek-ngelek kayak gini nih Asra nih. Udah. Nggih. Saya cari dulu. Banyak banget ini ternyata. Sampai bawah. Oke. Mana ya? Oke, silakan Asra. Disampaikan. Oke Kak. Jadi topik yang saya sampaikan ini tuh judulnya pentingnya screening kesehatan untuk mencegah penyakit sejak dini. Kenapa mengambil ini? Karena memang sejalan dengan jurusan saya, Public Health, dan juga di worksheet diizinkan buat ngambil tema selain yang ada di worksheet. Jadi saya ngambil ini. Kemudian targetnya tentu masyarakat umum, terlebih remaja dan juga orang dewasa yang belum terbiasa melakukan screening kesehatan secara rutin. Terus tujuannya untuk mengajak audien untuk melakukan screening. Kemudian isinya yang pertama pembukaan. Ini tentang kayak hooknya gitu Kak, bahwa masyarakat Indonesia tuh masih datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah sakit. Hmm. Padahal penyakit itu tuh banyak sekali yang bisa dicegah dan dideteksi kalau kita tuh melakukan screening kesehatan ketika kondisi tubuh itu sedang sehat. Terus Oke. yang poin utama, di sini saya ngejelasin tentang apa itu screening kesehatan dan kenapa masyarakat Indonesia nggak melakukan screening kesehatan dan pentingnya screening kesehatan secara rutin. Ini manfaatnya lah bisa dibilang. Kemudian untuk penutupan, ini ajakan saya kepada masyarakat untuk mau melakukan screening kesehatan. Itu aja sih Kak singkatnya. Oke. Buat dari susunannya juga udah bagus dari pembukaan sampai di penutupan. Ya, kita akan lihat ya hasilnya seperti apa nih video yang dibuat oleh Kasep. Jeng jeng jeng. Aduh, minder. Belum diedit itu. Ya apa-apa kan yang penting udah dikerjakan. Aduh. Sudah ini. Kok nge-like? Filenya lumayan gede Kak, 100 MB-an. Oh, ya bentar. Oke. Kalau di drive tuh kayak gini nih kalau filenya besar ya. Oke Kak, lumayan lama.
Kok nggak jalan? Aduh, sabar Kak, soalnya gede banget 140 MB. Coba. Nggak cepet ini. Kita tunggu dulu. Kalau memang tidak bisa mungkin diganti saja Kak, nggak apa-apa. Ya, serah bisa aja. Ya ini kayaknya filenya besar banget kayaknya Asra ya. Ini kesalahan kalau saya lihat ya. Ini Asra pakai apa namanya kamera depan, kemudian langsung diupload kayak gitu ya. Jadi filenya tuh sesuai apa yang di video ya. Ya ini Iya betul Kak. mesti. Nah kalau di Drive biasanya lama, kayak gini harus di-download dulu. Oke, ya tapi kakak dapat gambaran lah ya. Ini Asra doa apa ini? Biar filenya nggak dibuka ini. Oke, ya tapi kakak dapat gambaran ya tadi jadi entah itu Asra ataupun Latifa, yang penting dalam penyusunannya mulai dari pembukaan, isi sampai penutupnya itu udah runtut, itu yang paling utama. Pembukaannya udah jelas, entah itu latar belakang, deskripsinya atau apapun itu, data-data, informasi itu bisa dijadikan hook ya. Kalau tadi dari Kak Asra yang disampaikan, itu bisa dijadikan hook atau CTA awal, call to action awal itu boleh. Kalau kakak dulu itu tergantung kita di mana ya. Kalau kita dan menyampaikannya ke siapa. Dan dulu kakak pernah diundang di Widyagama, Universitas Widyagama untuk ngisi kuliah tamu ya. Awalnya katanya sistemnya itu ini apa eh bukan seminar tapi workshop ya yang ditanya-tanya pertanyaan aja. Tapi sampai hari H sampai di tempat ternyata kakak harus presentasi 40 menit tanpa PPT, tanpa teks. Harus menyampaikan 40 menit tentang materinya kakak. Waktu itu tentang personal branding. Kakak ketika untung datangnya 30 menit sebelumnya. Jadi kakak langsung collect data-data dulu. Berapa jumlah apa namanya? eh, akun Instagram di Indonesia, pemain Instagram, pemain Facebook, ini itu. Pokoknya nge-collect data semuanya. Habis itu berapa jumlah pengangguran, berapa jumlah orang lulusan kuliah yang nganggur, angkatan kerja, dan lain sebagainya. Kakak kolektifin semuanya. Nah, itu jadi awal. Jadi awal kakak dari data-data. Karena yang ditemuin adalah, dan konteksnya itu kuliah tamu. Jadi walaupun kakak nggak ada persiapan, tapi akhirnya kakak susunannya sampai di akhir. Alhamdulillah impresnya bagus impressionnya. Di akhir kakak menyampaikan ada satu pertanyaan kakak di akhir tuh yang intinya adalah bukan untuk uh, ngerasa kakak sombong atau apa tuh enggak. Cuman kakak tanya dulu itu kan kakak sering tanya ya untuk bisa melihat kapasitas kakak tuh dinilai bagaimana sama orang. Kakak ketika interview sering kali tanya sama kandidat. Ini sedikit share aja. Kakak sering tanya sama kandidat, kira-kira menurut kamu saya udah berapa lama kerja? Kakak sering tanya itu ke kandidat untuk bisa menilai apa kapasitas kakak dinilainya bagaimana. Nah, ketika one on one interview rata-rata orang menjawab seperti 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, atau lebih dari 5 tahun. Rata-rata 7 sampai 15. Rata-rata orang jawab seperti itu. Nah, kakak penasaran, ketika di forum umum pesertanya ada sekitar 100 sampai 200 orang, kakak menanyakan hal itu, apakah responnya, kakak kakak penasaran responnya akan seperti apa? Waktu itu kakak langsung tanya itu di terakhir, pokoknya kakak udah presentasi 40 menit, di terakhir kakak tanya, kira-kira menurut teman-teman semua, saya tuh udah berapa lama bekerja sebagai HR, saya bilang kayak gitu. Saya tanya satu-satu, si A, kira-kira berapa? 7, si B, 8, 15, 12. Di terakhir kakak eh, jawab bahwasanya pas waktu itu kakak belum ada 1 tahun kerja. Jadi kakak baru sekitar 8 bulan atau 9 bulan atau 10 bulan bekerja. Kami menyampaikan bahwasanya saya belum ada 1 tahun bekerja. Langsung satu audiens 100 orang 200 orang itu terdiam. Jadi silent. Jadi kiranya kakak udah 10 tahunan dan seterusnya. Ternyata gak ada 1 tahun. Nah, di poin itu maka kakak menegaskan semuanya tentang personal branding, build value, dan sebagainya. Jadi arahnya ke sana akhirnya. Dan itu jadi penyemangat banget buat teman-teman semuanya. Karena dari awal menyampaikan data, tengah isi-isinya, terus based on pengalaman, ini itu dan sebagainya kayak teman-teman lakukan di isi. Kemudian yang terakhir, teman-teman ya
berusaha untuk menyadarkan semuanya, untuk memberikan pesan dan sebagainya, konklusi, kesimpulan dan sebagainya. Dan itu udah bagus yang disampaikan oleh Kak Asra ataupun Kak Latifah. Oke, kita kembali ke sini karena ini udah 1,5 jam ya. Jadi kita kembali lagi ke PPT. Kita sedikit aja, mungkin 8 menit lagi kita selesai. Oke. Tadi udah cek worksheet ini, intinya di presentasi itu kita harus membuat rencana yang jelas dan presentasi yang powerful. Sebetulnya bukan perihal ini ada emotnya ya, bukan sok pintar, cuman persiapan aja yang matang. Jadi bukannya dengan wah sok-sokan mau persiapan terus latihan terus, bukan sok-sokan gitu, itu memang harus wajib dilakukan gitu. Persiapan matang, percaya diri akan datang. Topiknya kita harus tahu dulu topik yang diinin apa, kita membahas apa, relevan enggak, udah spesifik atau belum, udah apa namanya, kita udah menguasai secara betul atau belum, tujuannya kita presentasi untuk apa, memberikan informasi, ngajak, kritik atau apa. Habis itu disusun tadi pembukaan, isi, penutupan. Habis itu disampaikan struktur yang jelas, sopan, kemudian terstruktur, konstruktif, dan tadi di apa ya, dengan nada-nada, gestur, editan kalau sekarang ya, dan seterusnya itu bisa untuk mendukung cara penyampaian atau delivery ketika teman-teman mau menyampaikan suatu informasi atau ketika mengkomunikasikan suatu hal. Lanjut, eh ini nggak usah lah ya, biar cepat aja. Eh, Terakhir, komunikasi yang baik itu bukan membuat orang terkesan dengan apa yang kita katakan. No, utamanya adalah membuat orang memahami apa yang kita maksud. Karena komunikasi baik itu komunikasi yang tersampaikan. Bukan hanya kita dinilai, wah bagus ya ngomongnya, wah bahasanya manis sekali. Bukan, tapi orang paham apa yang kita maksud. Dan seringkali kalau di dunia profesional itu bahasanya itu disederhanakan sekali. Sangat-sangat sederhana. Orang yang bisa menyederhanakan suatu hal yang kompleks itu justru lebih optimal dan powerful. Lanjut, menjaga lisan bukan hanya soal sopan santun sosial, tapi bagian dari keimanan. Tadi udah disampaikan ya, tadi entah itu video kontennya dari Kak Latifah ataupun tadi di awal, uh, bahwasanya ya Al-Quran tuh memang ya nyuruhnya untuk berkata-kata yang baik, tidak untuk berkata-kata yang buruk, karena itu bagian dari keimanan kita. Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kita foto dulu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum foto-foto dan pengumuman? Foto-foto ayo. On cam, on cam. Tidak ada ya. Oke, on cam, on cam. Silakan on cam, on cam. Nanti katanya ada polisi on cam loh. Tahu juga nggak tahu siapa polisinya. Ayo yang bisa on cam silakan on cam guys. Kakak tunggu 1 menit ya. Sampai 19:41. Oke. Kayaknya yang lain masih belum bisa ya on cam ya. Ya. Oke, karena yang beberapa tuh masih banyaknya KKN, jadi kayaknya masih berhalangan untuk on cam. Jadi yang on cam silakan pertama gaya bebas dulu, ya, dikondisikan. Kakak hitung, satu, dua, ketiga, 1, 2, 3. Oke, berikutnya Besi, yang kayak gini, gini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you untuk semuanya. Lanjut pengumuman. Bentar. Pengumumannya adalah pertama absen. Silakan teman-teman bisa absen. Kakak share di kolom chat ya. Silakan. Bentar.
Bisa nggak itu? Bisa nggak guys? Kalau udah bisa konfirmasi ya. Teman-teman jangan lupa untuk yang nggak on cam, silakan bisa absen. Karena seringkali banyak teman-teman yang join tapi nggak absen. Atau ketika kakak cek, ketika nanti seminggu lagi biasanya kakak cek tuh, biasanya banyak yang belum absen. Jadi kakak bisa reminder. Jadi jangan lupa absen. Untuk teman-teman yang belum bisa join bisa mengerjakan tugas pengganti. Izin dulu ya. Dan ketika teman-teman ada prestasi jangan lupa ya diisi ya di achievement sheet. Karena ada beberapa kemarin ke kakak tanya-tanya tentang eh, pencatatan achievement sheet masih ada atau enggak masih. Jadi teman-teman silakan bisa diupdate. Terus kemudian ketika setelah KKN teman-teman mau ada konsultasi dan seterusnya boleh juga. Nanti kabarin kakak aja atau ngisi di dashboard yang dulu pernah kakak share ke teman-teman. Ya, mau konsultasi apapun, mau ngobrol, discuss, apapun itu boleh. Nanti kakak sesuaikan jadwalnya. Oke, kalau udah bisa langsung konfirmasi kalau yang udah absen. Share-nya, linknya udah ya itu ya, di grup ya. Kak Dewi ya, kok di grup di apa di chat di atas. Berikutnya kakak mau reminder juga bahwasanya kemarin itu beberapa teman itu udah ada yang dapat SP1 dan ada awardee kakak yang dapat SP2. Nah, saya nggak mau teman-teman itu juga dapat hal yang sama. Oke, kalau setelah kakak hitung, penilaian di BSI itu dinilai setiap 3 bulan sekali, per triwulan. Jadi tiap 3 bulan, pastikan teman-teman mengikuti seluruh agendanya. Ketika tidak mengikuti, maka wajib hukumnya mengerjakan tugas pengganti. Oke, jangan sampai ada yang terlewat satupun. Oke, ketika tidak mengikuti atau terlewat 1 kali, itu masih di atas 75%. Kalau yang kakak hitung ya selama ini. Tapi ketika teman-teman udah nggak mengikuti 2 kali, itu biasanya di bawah 75 atau 71% biasanya. Tapi kakak biasanya make sure setiap ada agenda mentoring, itu pasti kakak langsung reminder. Entah itu di 1 minggu atau beberapa hari setelahnya, yang belum absen atau yang terlewat dan sebagainya atau yang masih silang ya di tandanya itu. Dan teman-teman rajin ngecek rekap kehadiran biar teman-teman tahu persentase kehadiran teman-teman tuh berapa. Karena apa? Ketika udah SP1 nanti akan dapat SP1 peringatan. Nah, SP1 ketika di bulan berikutnya itu di bawah 75% lagi maka akan dapat SP2. Jadi teman-teman yang udah kena SP1 jangan sampai teman-teman kehadirannya kurang dari 75. Ketika kurang dari 75 maka akan dapat SP2. Akan ada surat SP2 dan penahanan biaya UKT. Ya, jadi UKT-nya ditahan. Dan saya nggak mau. Iya, karena itu akan merepotkan teman-teman. Kan teman-teman punya mimpi, punya masa depan, dan seterusnya. Jangan sampai mimpi masa depan teman-teman terganggu. Karena ini udah masuk, apa namanya, ya kewajibannya teman-teman. Ya, dan terus habis itu diperbaiki. Oke, habis itu diperbaiki. Oh, di-share ulang kah? Bentar, Kak, share ulang ya. Hmm. Aduh, salah. Bentar. Itu ya, udah ya. Oke, karena kalau udah dapat SP2 akan ditahan. Ketika ditahan ternyata masih sama, maka dapat SP3. Oke, jadi jangan ada pemutusan penerimaan beasiswa. Jadi kakak nggak mau seperti itu, teman-teman diharapkan mau sibuk apapun tetap disempatkan untuk bisa mengikuti atau mengerjakan apa namanya tugas pengganti karena itu udah jadi kewajiban teman-teman dan itu sudah jadi syarat teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa. Oke, ya kita tutup untuk terakhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Makasih, Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak.
Aduh.